dikasih masih. Oke, Di, kita hari ini jadwal kemana? Ini kita ke Rama CNC. Oh, mantap. Itu kalau nggak salah punya siapa? Bapak Suyatno. Oh iya, oke. Guys, teman-teman, hari ini kita mau berkunjung kepada Bapak Suyatno. Beliau adalah perawat ya? Iya, Yang background-nya dulu perawat. Punya apa? Bengkel? Bengkel. Oke, luar biasa. Sambil jalan-jalan tetapi kita bisa melihat bagaimana teman kita yang punya sukses. Oke? Iya, betul sekali. Gimana? Biar untuk menginspirasi kita, Pak. Betul. Oke, jadi kita lanjut aja ya, kita lihat ke dalam ya. Ayo guys, kita kasih. Oke guys, selamat pagi, salam bertemu kembali saya dengan Jalusikin. Jumpa dalam episode Nescafe. Hari ini kita shooting outdoor teman-teman, dengan suasana yang berbeda. Tentu ada hal yang sangat berbeda. Sebelum kita memperkenalkan dengan teman saya yang sudah lama pensiun, jangan lupa selalu subscribe, komen, dan like supaya kita memberikan suatu informasi dan kami selalu semangat. Oke teman-teman, sahabat Nescafe, hari ini kita kedatangan tamu yaitu dengan Pak Suyatno, dan luar biasa hari ini kita dijamu tempat bengkel usahanya. Tapi sebelum itu kita akan menyapa dulu sebelumnya siapa dengan Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Gegen. Oke, sudah vaksin 3 kali ya? Oh sudah. Iya, jadi jangan khawatir ya. Oke, baik. Saya khawatir. Bagian Oke. Omikron udah kabur. Oke Pak Yatno, saya ingin diskusi sedikit mengenai kok sampai pada akhirnya mendirikan satu usaha yang, kalau kita cerita tentang latar belakang Pak Yatno kan backgroundnya perawat, kemudian juga punya keterampilan di kamar bedah, lalu terakhir juga punya sarjana hukum, lalu banyak di organisasi sebetulnya kalau kita boleh tahu, dan mungkin seabrek lah teman-teman, ini betul perawat. Nah, mungkin Bapak bisa cerita sebetulnya kok sampai jatuh kepada yang namanya bengkel, jauh dari keterampilan yang sesungguhnya gitu Pak. Ya. Mungkin bisa perkenalan dulu, silakan mau perkenalan dulu. Oke baik, nama saya Suyatno. Saya sudah hampir 4 tahun pensiun dari Rumah Sakit Brilliant Jatinegara. Saya background saya memang perawat, tapi pendidikan saya juga ngaco-ngaco karena ya mungkin teman-teman perawat tahu lah dari awal itu perawat itu seperti apa. Kita kalau ada bos yang ini tuh jarang yang dia mendukung kita berusaha meraih pendidikan lebih tinggi ya. Beda dengan konsep sekarang tuh Pak Presiden. Kalau sekarang itu udah terbuka, mereka udah mulai terbuka. Tapi masih ada juga sih teman-teman perawat yang sudah jadi bos, kemudian dia masih tetap menghalangi ya temannya untuk bisa berkuliah ya, atau menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi. Nah, kenapa saya juga pendidikannya yang S1-nya itu SKM, karena memang nggak ada kan kita sekolah perawat itu sambil kerja tanpa diketahui oleh bos kita, kan nggak ada. Jadi itulah makanya saya ngambil karena yang penting saya meningkatkan pendidikan deh. Dari prinsip saya dulu adalah seperti itu. Meningkatkan pendidikan. Supaya kesejahteraan kita juga meningkat. Nah itulah makanya dulu saya bagaimana caranya supaya saya bisa kuliah. Nah, kalau boleh tahu Pak, Bapak dulu SPK ya kalau nggak salah? Iya, awalnya saya SPK. SPK. SPK dari Boromius Bandung ya. Dulu awalnya dari Boromius Bandung. Saya lulus tahun 85. 85. Ya, 85. Nah, itulah memang kondisi perawat itu di Indonesia memang kurang begitu bagus perjalanannya, karena ya sesama teman sendiri kadang-kadang ininya kurang kurang mendukung, tidak saling mendukung, tidak saling ini, sehingga perjalanan kita tersiap-siap. Seperti yang perawat-perawat yang masih SPK sekarang masih banyak Pak Gegen. Itu juga nggak jelas mau arahnya kemana, vokasional nggak bisa, ini nggak bisa,
Sementara kalau kita terus terang ya, ijazah kita itu perawat, nggak ada pernah pemerintah itu merubah ijazah kita bukan perawat, kan nggak ada. Iya. Tapi sekarang dari perawat sendiri yang tidak mengakui keberadaan kita. Nah, itulah makanya ya saya sedikit ini ya, sedikit bukan kecewa ya, tapi kurang inilah, kurang serak lah gitu ya. Dari teman-teman kita itu kurang memfasilitasi. Padahal dasar pendidikan perawat di Indonesia bukan S1, bukan D3, bukan S2 ataupun doktor ya, tapi awal kalau kita tengok sejarah perawat di Indonesia mulai dari penjenang, kemudian ada pendidikan lebih bagus lagi SPR, kemudian ada lebih bagus lagi, dirubah lagi menjadi SPK. Mungkin teman-teman nggak tahu nih guys, namanya penjenang bukan jenang kalau ya. Zaman sekarang ini nggak tahu tuh Pak, penjenang itu apa? Karena konsep kalau kita mungkin Bapak sebagai saksi hidup ya, bahwa penjenang SPK itu realitasnya memang nggak ada sekarang. Mungkin orang-orang yang sekarang tuh nggak ngerti Pak penjenang. Iya. Mungkin bisa sedikit cerita, mungkin dari penjenang ke SPK itu bagaimana prosesnya? Apakah Bapak dulu ngalami penjenang? Ngalamin sih enggak, itu udah generasi berikutnya. Tapi ya menurut saya ya teman-teman perawat semuanya ya yang sudah pendidikannya sudah lebih tinggi sekarang, apalagi yang muda-muda itu perlu tahu sejarah itu perlu diketahui. Bagaimana itu perkembangan keperawatan di Indonesia itu perlu tahu, jadi jangan ditinggalkan. Ya, jadi ibarat ini Pak, ibarat bangsa yang bagus itu harus tahu sejarah. Betul ya, itulah ya memang betul itu. Oke, kita lanjut lagi tadi cerita tentang penjenang. Mungkin Bapak sedikit cerita tentang penjenang dari kita. Oke. Baik, jadi penjenang itu adalah pendidikan keterampilan untuk teman-teman membantu para dokter, misalnya melayani vaksin zaman dulu ya, kan dulu ada kita itu kena pandemi itu bukan hanya sekali ini aja, tapi dulu pernah cacar, pernah penyakit kusta dan lain sebagainya, yaitu dari zaman penjajahan itu dulu kita dibiarkan. Makanya kita diberikan pendidikan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun gitu. Nah, berkembang menjadi pendidikan seperti sekarang itu SMK, tapi namanya sekolah. Dulu dari SMA juga dipakai ya, dari SMA namanya sekolah SPR itu sekolah pengatur rawat namanya, pengatur rawat. Nah, dari pengatur rawat namanya mungkin kurang enak lah, ini baru dibikinlah namanya sekolah perawat kesehatan SPK. Nah, setelah itu baru ada pendidikan yang D3, bila perawat itu baru berkembangan pendidikan yang D3. Nah, setelah D3 itu agak lama itu untuk berkembang menjadi S1 itu agak lama, belakang-belakang baru mulai ada pendidikan S1 dan seterusnya sampai sekarang ada sampai menempuh gelar doktor. Nah, itulah. Nah, kita coba menengok sedikit ke sejarah guru. Kita mirip dengan guru itu, hampir sama dengan guru itu. Guru itu dari D1, kemudian D3, dari SPG, sekolah pengatur rawat guru, sekolah pendidikan guru, sampai dari awalnya juga tetap D1 juga ya, atau sekolah cuma setahun untuk menjadi guru ya. Dan itu sama persis kayak perawat juga, tapi mereka nggak ada tuh membeda-bedakan ya antara guru vokasional, guru profesional, nggak ada. Guru ya guru. Nah, dulu kita sempat diskusi terkait dengan rumusan tentang perawat itu apa, kan ada rumusannya itu ya, bahwa artinya perawat itu apa. Nah, kita dulu memang tidak mau tuh ada perpecahan gitu, karena itu namanya kita sudah memecah diri namanya kalau kita ada 2 rumusan. Nah, di undang-undang kita itu ada 2 rumusan, karena waktu itu kita diskusinya sedikit argumennya mungkin ya karena pendidikan saya masih rendah dibanding dengan waktu itu teman-teman yang sudah profesor, sudah doktor, jadi sehingga rumusannya itu ada 2, ada perawat vokasional, ada perawat profesional.
Nah ini, kemudian ada organisasi, kita lanjut ya terkait dengan organisasi yang berkembang saat ini ya, namanya PPNI kan gitu. Iya. Tapi PPNI itu sebenarnya lahir dari kami waktu di Bandung itu dari tahun kalau nggak salah itu 76-an ya kayaknya ya. Kita dulu juga aktif di Bandung itu berawat kayaknya gitu ya. Nah di PPNI itu saya sejarah juga saya belajar di PPNI itu dari kepengurusan komisariat sampai ke pengurus pusat. Sudah saya ikutin juga ya. Jadi memang ya sama lah di pengurus pusat, di komisariat di ini manusia ya, manusia yang sedikit ada pendidikan, tapi pendidikannya itu menengah sehingga Ini belum begitu. sahabat Neskafe luar biasa. Ini yang namanya tidak mengenal lupa. Sungguh luar biasa masih ingatannya Pak Yatno ketika sejarahnya penjenengan sampai sekarang, meskipun sekarang dia tidak aktif di organisasi profesi. Saya luar biasa nih Pak, begitu lantangnya, begitu lancarnya menjelaskan. Nah kenapa nggak jadi dosen Pak? Kenapa kok jatuh ke bengkel? Itu masalahnya kalau saya lihat sejarah. Iya. Nah, Tadi itu saya luar biasa. betul. Tadi saya baru menjelaskan ya awal pendidikan saya, background saya dari perawat, ya, baru perawatnya ya. Kemudian saya tadi menjelaskan sedikit kenapa saya mengambil sekolah SKM karena saya kesulitan dalam perizinan dari bos kita, dari pimpinan kita, sehingga kita mengambil SKM. Karena saya punya wawasan bahwa kalau pendidikan kita itu semakin baik, ya, kita akan memiliki wawasan yang lebih luas, lebih tinggi dibanding dengan pendidikan kita yang masih rendah. Gitu. Nah itulah makanya kita apapun pokoknya saya berniat untuk meningkatkan pendidikan. Itulah saya ngambil SKM. Ya. Kemudian ngambil SKM kok saya merasakan ya di lingkungan kerja saya itu, ini kok perawat rasanya itu kita ini garda terdepan dalam bekerja. Ya. Kemudian kita bisa melawan berbagai berbagai tantangan dalam dunia keperawatan ya. Jadi pendidikan itu penting, memang penting ya. Tapi kita jangan melupakan sejarah itu yang tadi saya bilang ya. Nah dari situ saya pengen mempelajari tentang hukum ya. Kenapa ini? Saya merasa itu kue yang kita dapat ya dari jasa yang kita dapat dari pasien itu rasanya kok tidak adil dalam pembagian ya. Rasanya tidak adil, kita dapat jatahnya cuma sedikit, rumah sakit lebih banyak, dokter paling banyak. Nah ini kan sebuah ketidakadilan ya, kalau dibilang dengan proses pendidikan ya, kita sampai saat ini juga masih perawat itu masih dihargai sebagai seorang guru. Kenapa? Kita gaji begitu masuk standarnya UMR ya. Dan bahkan masih banyak yang sekarang ini boro-boro UMR masih jauh di bawah. Nah itulah makanya saya mencari belajar tentang hukum Pak Gege. Jadi itulah background saya kenapa saya belajar tentang hukum. Saya ingin supaya teman-teman perawat ini kesejahteraan meningkat gitu. Karena pendidikannya sudah mulai membaik sampai dokter sampai ini kok teman-teman kita perawat masih banyak yang terbelakang. Maksudnya terbelakang itu sampai hari ini itu masih banyak sekali yang gajinya itu di bawah 1 juta. Kalau kita, karena saya dulu di PPNI pusat tuh di bidang kesejahteraan, jadi saya sering juga berkunjung sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok itu teman-teman perawat itu kasihan kalau menurut saya gitu loh. Jadi kalau dibilang perawat itu adalah profesionalisme, waduh ini nggak layak ini. Perawat profesionalisme dihargai sebagai buruh. Saya juga berpikir kalau punya anak ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi sampai S1 nurse sampai S2 begitu melamar pekerjaan ininya UMR, jatahnya UMR. Harusnya nggak begitu. Kita harus meningkatkan kesejahteraan juga ya. Jadi itu ya sejarahnya kenapa saya pendidikan saya jadi loncat-loncat ya, sehingga kita ingin supaya teman-teman perawat itu generasi saya itu tidak mengalami yang seperti saya alami. Jadi supaya teman-teman itu betul-betul seorang profesional yang dibayar sebagai seorang profesional, bukan sebagai guru gitu. Kalau guru kan cukup sekolah SMA selesai
kursus keterampilan apa ini masuk ke pabrik udah guru mana-mana gitu sama kan nggak fair ya sebetulnya kalau menurut saya ya. Ya, ini menarik. Pantas kita dihargai. Menarik, juga menarik. Ini kritik yang kritis yang memang membangun. Jadi Iya, saya lihat dan saya menyimak penjelasan Pak Yatmo sungguh luar biasa. Cuma memang kalau kita mau jujur sebetulnya hari ini belum bicara sejahtera ya. belum Sejahtera masih banyak ukuran sejahtera itu kan masih dengan UMP. Iya. Juga nih ini menarik saya kira karena Pak Yatmo sekarang sudah bebas nih guys, sudah tidak punya intervensi apa-apa, dia sudah mandiri, sudah punya pekerjaan dan punya usaha sendiri, mau kritik apapun, memang faktanya seperti itu ya. Memang ini saya kira juga bagi teman-teman sahabat Nescafe menjadikan satu inspirasi bagaimana kita menjadi seorang profesi harus dihargai dan harus disersati. Jadi kalau ketika kita sudah menyatakan diri sebagai seorang perawat, terimalah apa adanya. Kalau memang kita mau jadi perawat, tapi kalau kita menjadi seorang entrepreneur, seperti Pak Yatmo, maka tidak, banyak peluang terbuka, betul nggak Pak? Betul. Ya. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak sebetulnya. Jadi begini Pak Gegen, Ya. jadi kita hidup itu ada dua pilihan. Nah, Jadi ya. hidup itu ada dua pilihan. Kita mau memilih mengabdi, ya. Karena kalau perawat itu kan didoktrin dari awal pendidikan kita itu pengabdian. Nah kalau kita mengabdi, ya yang harus kita pikirkan ya mengabdi saja. Jadi jangan mencari kekayaan di situ. Tapi itu yang saya pikirkan bahwa bukan kekayaan, perawat itu yang dicari adalah kesejahteraan. Nah kalau kesejahteraan itu bukan UMP yang jadi patokan, tapi GDP, namanya gross pendapatan produk ya, GDP, itu penjelasannya lebih banyak lagi. Tapi bukan patokannya itu bukan dari UMP, tapi adalah GDP. Itu untuk apa? Untuk kesejahteraan ya bagi perawat. Nah seharusnya mereka dipikirkan karena mereka didoktrin sebagai seorang pengabdi kepada pasien. Harusnya organisasi yang memikirkan atau sekelompok orang lah, tapi tetap juga itu harus profesi sendirilah yang memikirkan bagaimana supaya teman-teman kita ini bisa sejahtera, tidak dianggap sebagai seorang yang buruh atau ya pengabdian saja lah gitu ya. Jadi kalau menurut saya gitu, itu baru kita imbang. Artinya apa? Perawat sebagai profesional, kemudian dia mengabdikan diri, dia harus hidup sejahtera. Nah, sejahtera yang memikirkan siapa? Ya negara atau si pengguna sebagai seorang perawat. Jadi begitu Pak Gegen. Tapi kalau kita mau mencari kekayaan tadi ya jadi dua pilihan tadi. Yang kedua itu kalau kita ingin kaya, itu kita harus berusaha. Banyak jalan usahanya itu, baru ikhtiar. Di dalam kepercayaan saya juga sudah digariskan. Ketika kita mau mencari rezeki yang lebih banyak, kita harus berikhtiar ya, berikhtiar ya dagang apa itu Pak Gegen. Jadi kita juga itu dagang buah saya alamin, dagang sayur saya alamin, ya sampai dagang Sambil kerja. Sambil kerja karena jadi perawat. betul, karena Tapi memang kurang, di situ ya gaji nggak cukup. Belum ya gaji bisa lah untuk makan, tapi untuk mencapai kesejahteraan tadi belum sejahtera, nggak akan bisa sejahtera. Saya juga dulu Bapak tahu lah. Iya, betul Pak Gegen juga Mungkin kan Bapak kita sama-sama. mungkin Bapak sering telat kan habis itu guys, habis berbuah buah. Iya. Telat ya jadwal dinas, tapi dulu nggak seperti sekarang. Habis sekarang begini nggak bisa. Iya, Rumah betul. masih itu dulu saya pernah pengalaman. Nah, ini menarik, tapi kalau kita bahas mengenai tentang profesi, teori, mungkin itu sesi sendirilah, nanti kita akan bahas dengan banyak bagaimana. Ya panjang itu Pak Panjang Gegen, bisa ceritanya. berhari-hari habis. Ya, tapi saya sebetulnya ingin menyoroti bagaimana sekarang ini Pak Suyatmo ini sudah punya bengkel, siapa tahu teman-teman nanti ingin berkunjung, lalu produk-produknya apa sih yang ditawarkan oleh Pak Suyatmo, termasuk ya mungkin secara itunya lah historisnya bagaimana kita nanti kedekatan Pak Yanto, apa yang mesti nanti sebelum kita keliling guys, kita akan lihat dulu bagaimana di punya showroom di bengkel yang luar biasa. Nah mungkin bisa cerita Pak. Oke.
company profile Bapak sekarang di bengkel itu bagaimana sehingga kita bisa menceritakan tentang Bapak di sekarang. Oke, jadi begini Pak Gegen, tadi kita lanjut kalau kita ingin lebih, ingin kaya ya kita memang harus berusaha. Nah, kebetulan saya juga pernah hitung-hitungan dengan gaji saya, dengan apa yang saya nikmati, kendaraan, rumah ini dan segala macam itu, kok rasanya kalau dihitung dengan gaji saya per bulan tuh nggak nemu gitu kan, nggak nemu. Jadi saya berpikir bahwa oh iya ya kalau gitu. Kalau kita berusaha, apapun usaha kita, Allah akan kasih rezeki yang lebih. Saya percaya gitu. Nah, dari kepercayaan saya seperti itu, saya membukalah usaha ini. Kebetulan memang dulu saya juga hobinya itu merawat mobil, Pak Giken. Jadi saya waktu masih kerja juga itu pernah saya ikut klub PW sama ikut klub PW bisnis. Nah itu kan kita harus bisa merawat, mengotak-atik mesin, mobil dan lain sebagainya. Nah, makanya saya begitu pensiun, saya beralih ke ini karena di samping menyalurkan hobi saya, ya, kemudian saya juga bisa seperti yang pernah saya lakukan. Jadi ini maksud saya, kalau dulu kita merawat pasien, nah sekarang kita merawat mobil. Karena mobil itu sebuah karya cipta yang perlu dirawat, yang perlu disayang juga. Jadi kalau menurut saya, kalau saya melihat mobil di jalan terus dekil ini nggak pernah dirawat tuh kayaknya saya sebel gitu. Jadi ini kok udah diberi lebih rezeki punya kendaraan ini, kenapa nggak dirawat? Nah itu dia, makanya saya buka usaha ini bengkel. Jadi buka usaha bengkel itu karena saya terinspirasi juga waktu saya kerja itu di rumah sakit saya itu, pokoknya keluhan pasien yang datang itu harus kita bisa selesaikan. Nah itu juga menjadi inspirasi saya kenapa saya buka bengkel. Makanya mobil yang datang ke sini mengeluh kotor kita cuci. Mengeluh kok ini ada jamur, ada ini, saya buka salon, saya bisa menyelesaikan salon. Kok rem saya kurang ini Pak, kurang ini, saya juga ada bengkel kaki-kaki yang bisa menyelesaikan keluhan itu. Kemudian Pak, mesin saya begini-begini, saya sampai overhaul bisa pakai dia, sampai turun mesin apa gitu, saya punya tenaganya ya. Kemudian Pak, ini bocel-bocel, ini kropos, bisa saya selesaikan karena saya juga punya namanya body repair dan ngecat mobil gitu. Jadi itu inspirasi bahwa pasien yang datang harus kita selesaikan masalahnya. Nah kalau sekarang orang yang punya mobil datang punya masalah, kita selesaikan masalahnya. Ini inspirasi saya. Ini satu garis keturunan. Ini sama merawat kayak sama merawat. Memang kalau gitu satu merawat mesin mati, satu merawat orang-orang. Jadi, di sini punya tenaga khusus kan? Iya, harus ada tenaga yang khusus cuci, khusus menyelesaikan kaki-kaki, khusus ngecat, body repair sendiri, las ketok sendiri, kemudian mesin sendiri ada begitu. Jadi memang kita nggak satu orang bisa ngerjain semuanya, enggak. Jadi mereka masing-masing punya keahlian. Udah berapa tahun sih? Ya ini udah berjalan 4 tahun lah, berjalan 4 tahun semenjak saya pensiun. Waktu itu saya masih ada uang sedikit buat ini, dan dulu saya sebenarnya pelanggan Pak Gegen di sini. Dulu saya di sini pelanggan, jadi kalau mau berangkat kerja daripada mobil kotor, mobil ini saya taruh sini, selesaikan masalah, calon dan lain sebagainya, saya berangkat naik bis. Dengan dekat naik sini sudah sekali naik terus turun di dekat rumah sakit premier jadi sudah keluarga. Customernya dari kalangan apa? Customernya sih ya rata-rata kalangan yang punya mobil yang bagus sih Pak Gegen. Tapi saya nggak menutup diri, siapapun yang datang ke sini tetap saya selesaikan masalah, baik dia uangnya lebih cukup
saya tetap saya layani ya. Bahkan ya ada juga yang sampai sekarang masih ada tunggakan belum bayar itu ya, tapi saya nggak ada beban itu ya udah itu Jadi biasa. kayak di rumah sakit dan SPP dulu kan? Enggak ada ya nggak harus, tapi yang hal-hal yang sifatnya kurang manusiawi saya tinggalkan. Jadi saya memang prinsipnya saya bisa bekerja senang, nyantai, tidak berpikiran harus wah ini harus duit sekian, harus ini, enggak, saya nggak batasin. Kalau dia mau memberi DP saya terima. Udah berurusan dengan asuransi itu ya? Asuransi belum Pak Gegen, karena saya masih bebenah dulu ya. Ini saya ngechat juga open masih kita ini kita sudah buat tapi belum seperti open yang ada di pabrik lah. Jadi masih bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah itu masih bisa. Jadi ke depan next mungkin akan berbenah dan dilengkapi ya. Ya. Kalau rumah sakit itu mungkin dari pintu C ke pintu D ke CB ya gitu. Ya, ya. Insya Allah malah saya pengen pelanggan-pelanggan ini sambil nyuci mobil nanti saya sediakan ini warung kopi, massage gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang profesional gitu kan, lawyer apa ada Pak, gitu kan yang ini lawyer langganan saya yang dari juga itu, dan auditor banyak di sini pada ini. Itu kalau mungkin dia capek lelah ini jadi mobil dia sambil merem tiduran di massage kakinya kan enak gitu. Ya begitu bangun mobil bersih seger kan enak ya. Begitu langsung minum kopi nanti kita sediakan. Insyaallah kita akan. Gimana kalau harga kompositif dengan yang lain apa? Bapak udah tahu kompetitifnya? Kalau harga ya saya tetap saya tidak mau harga itu untuk bersaing dengan murah-murahan gitu, enggak lah. Saya memberikan jasa dan saya meminta bayaran sesuai dengan apa yang saya berikan. Itu saja. Jadi saya nggak mau misalnya sebelah buka harga di bawah itu, saya nggak tergiur itu Pak Gegen. Jadi pelanggan itu nanti akan merasa puas sendiri dengan apa yang sudah berikan. Gitu. Katanya sih pelanggan itu uang itu nomor sekian ya, ini Betul kepuasan. Ya. betul itu memang kalau kita konsep dari pelayanan customer rumah sakit itu agak jauh beda ya. Iya betul. Kan yang merawat mobil nggak pakai sama orang itu jadi bagus. Baik, ini penting. Kalau nih Bapak kan alumni perawat. Iya iya. Teman-teman kalau memang mau nanti ini silakan datang ke lokasi Pak Yanto. Kita bisa dijelasin bagaimana mulai dari ganti oli, repair sama salon mobil, silakan datang ke lokasinya mana Pak? Yang mungkin nanti dari misalnya teman-teman kan area Kampung Melayu itu rutenya mana? Keluar tol apa? Boleh Pak Gegen, kalau lokasinya sih sangat sangat mudah dijangkau ya, karena saya di Jalan Pahlawan ya, tidak dekat rumah. Kalau rumah saya agak di dalam. Kalau ini kan dari tol itu paling 1 kilo nggak nyampe lah, nggak nyampe 1 kilo ya. Tinggal lurus saja ketemu dua lampu merah, masuk rel kira-kira 100 meter, ketemulah di situ sebelah kiri. Kalau dari jalan raya, jalan nasional, jalan juanda itu juga tinggal masuk dikit kira-kira ya 100 meter yang nyampe lah. Kita ketemu bengkel saya namanya Bengkel Rama, itu nama anak saya Pak Gegen. Memang saya menginspirasi anak-anak supaya buka usaha lah, kalau ingin sukses, ingin kaya ya, kalau ingin mengabdi dari keilmuan kita ya jadi guru atau jadi apa gitu lah. Oke, ini sangat menginspirasi ya teman-teman. Hari ini kita ketemu Pak Suyanto, sudah banyak membeberkan cerita asal muasal beliau sampai pada akhirnya sekarang berlabuh di bengkel. Nah, oke guys, ini sangat luar biasa, begitu panjang dan Mungkin saya pesan satu lagi ya? Teman-teman ya, jadi teman-teman ya, jadi kita jadi perawat itu jangan jangan jadi beban lah. Kita harus enjoy aja. Kalau kita mau mengabdi, tadi kita bilang ya, mudah-mudahan organisasi profesi kita sudah mulai memikirkan tentang kesejahteraan buat teman-teman ya, sampai ASN, sampai itu kan juga sampai pemerintah ada kebijakan akan diangkat ya
seluruh ASN ya kalau nggak salah itu ya. Honorer itu udah mulai ya, udah mulai ada kebijakan. Nah itu suatu keberhasilan juga kita waktu itu kita masih pengurus ya, kita bertemu dengan pimpinan yang punya negara dan sebagainya. Kalau Anda mau lebih dari sejahtera, mau kaya, ya Anda harus berusaha. Usaha apa aja, yang penting saudara tekun, yang penting Anda bisa ini nikmati, enjoy, ini akan menggembirakan. Amin. Ini Itu mungkin Pak Gegen ya. karena saya pernah juga Pak Gegen, mudah-mudahan nanti Pak Gegen bisa memfasilitasi juga nih untuk teman-teman yang buka usaha. Kita nanti akan kalau bisa kita adakan ya penyegaran lah, gimana supaya usahanya itu berkembang, gimana supaya saya bisa membuka usaha dan baik, misalnya gitu. Ayo kalau mau kita nanti kita buat pertemuan ya, kita bagaimana kita mengembangkan usaha sambil kita bekerja sebagai profesi kita sebagai seorang perawat, kemudian bagaimana kita kalau memulai usaha. Nanti kita coba akan himbauan, kita akan coba menawarkan pada teman-teman yang sudah membuka usaha maupun yang belum untuk bisa punya wawasan bagaimana kita bisa berusaha dengan baik. Itu Pak Gegen. ya, ini sekaligus pesan dan kesan dan motivator dari Pak Diatno. Oke, dari saya mungkin cukup sekian, dan ini nanti kita keliling supaya nanti ke lapangan. Boleh Pak Gegen, ya, nanti silakan lihat bengkel saya, tempat body repairnya di sana, ini kantor saya ya. Oke, di apa saja produk-produknya yang ada yang di sini. Oke, teman-teman jangan lupa tetap semangat dan subscribe dan like dan komen supaya kami memberikan satu informasi yang sangat luar biasa. Oke, Pak Eno, terima kasih atas waktunya. Semoga kita tetap banyak inspirasi teman-teman yang lain. Ya baik, terima kasih juga Pak Gegen. Nih saya pagi-pagi kedatangan Nescafe nih ya, luar biasa nih. Ya, mudah-mudahan Nescafe semakin berkibar, semakin jaya ya, dan bisa menginspirasi. Yang paling penting bisa menginspirasi buat teman-teman perawat bagaimana kita bisa menjadi seorang sukses dari seorang perawat ya. Gitu ya Pak Gegen. Silakan nanti kalau mau lihat tempat saya buka bengkel ini ya cukup lumayan lah. Ini awalnya juga saya ngontrak juga, sama kayak rumah saya juga lumayan, cukup lumayan gede, tapi awalnya juga ngontrak ya. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman juga nggak usah khawatir, memang semuanya dari nol ya. Jangan merasa hebat, jangan merasa lebih bisa ya, semuanya lahir dari nol, hanya bisa nangis sama kencing ya. Itu saja Pak Gegen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat channel Nescafe, jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, share. subscribe. Terima kasih.